Lah, tentara itu sudah mau mengepung. Lalu si Syekh itu tadi, Syekh Ismail, lalu bilang, ya artu bela'i, wahai bumi, telanlah mereka, telanlah para tentara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kembali lagi bersama Gembel Sarungan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang keajaiban zikir, yang dimana pemuda-pemuda zaman sekarang itu sudah mulai tidak menyukai dengan zikir. Nah, supaya semangat, kita akan membahasnya. Jadi di sini ada kisahnya Syekh Ismail Al-Jabaruti. Ya, kisahnya ini sangat menarik. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya. Dan jangan lupa di-share supaya banyak orang yang tahu akan video ini dan bisa mengapresiasi buat mereka-mereka yang anti dengan zikir ya. Jadi zikir itu sejak dulu, sejak zaman dahulu sampai sekarang itu ada aja yang tidak suka. Ya, zaman dahulu itu ada ahli thariqah yang namanya Syekh Ismail Al-Jabaruti. Beliau itu senang sekali dengan zikir hai, yaitu Allah hai gitu loh, yang biasanya kalian lihat di YouTube itu loh. Allah hai. Jadi sambil berdiri dan sambil nunduk gitu loh. Itu sebenarnya seperti itu. Itu adalah sebuah custom ya. Ya, seperti halnya di daerah-daerah kita, di daerah saya itu kalau dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau kalian dikit seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang asik ya. Nah, karena seperti itu adalah custom. Supaya zikirnya itu lebih asik. Nah, ini saya Ismail Al-Jabaruti, zikirnya sambil berdiri, sambil nunduk-nunduk, la ilaha wa Allah hai gitu. Di sini ada sebuah keajaiban ya. Nah, tapi sebelum keajaibannya, ini kisahnya seperti ini ya. Jadi beliau itu setiap harinya itu selalu zikir seperti itu, dan jamaahnya itu semakin banyak yang ikut zikir bersama beliau. Nah, itu setiap yang namanya thariqah itu kan masing-masing ya. Ada yang thariqah Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada thariqah Ar-Rifaiyah dan sebagainya. Yang dimana itu kan thariqah itu masing-masing, ada yang hatamannya setiap hari Selasa, ada yang setiap malam ini, malam itu, dan ada yang kalau hataman terus nyembelih ini itu dan sebagainya. Lah, karena saking maraknya zikir itu, akhirnya itu kan pemerintahannya itu ada pemerintah yang tidak suka. Si pemerintah itu ngomong, lah kalau zikir terus seperti ini, kapan daerah ini mau maju? Yang namanya zikir dari dulu itu emang sudah ada yang tidak suka, bahkan sampai sekarang saat ini pun masih sangat banyak orang yang tidak suka dengan zikir. Saking banyaknya orang yang datang ke Syekh Ismail Al-Jabaruti, dan si pemerintah itu semakin merasakan panas ya. Dan akhirnya suatu ketika itu pemerintahan itu mendatangkan para tentara ya untuk menggerebek lah. Suatu malam itu kan ya sedang zikir ya. Syekh Ismail itu sedang berzikir bersama para jamaahnya. Allah hai lah, tentara itu sudah mau mengepung. Lalu si Syekh itu tadi, Syekh Ismail, lalu bilang, ya artu bela'i, wahai bumi, telanlah mereka, telanlah para tentara itu. Seperti itulah kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Itu bumi buka ambles itu para tentara. Dan si para tentara itu apa? Ikut zikir. Allah hai, nggak bisa berhenti itu si para tentara. Dan tak lama kemudian itu pemerintahnya itu, pemimpinnya itu
mendatangi Syekh Ismail dan meminta maaf. Syekh Ismail, saya minta maaf, saya benar-benar tobat, saya nggak akan ulangi lagi. Kata Syekh Ismail, oh ya udah, kalau benar-benar tobat, yang penting kamu benar-benar tobat, jangan ulangi lagi. Iya, saya benar-benar mau tobat. Akhirnya, ya semau akli, wahai langit, cabutlah para tentara-tentara itu. Akhirnya jumbul semua, keluar semua dari bumi. Dan akhirnya karena hal itu, itu pemimpinnya tadi di hatinya seperti ini, oh kapan besok kalau ini kiainya sudah meninggal, ini zikir akan tetap aku berhentikan. Seperti itu ya, karena itu tadi kan niatnya si pemimpin itu kan ingin memberhentikan zikir yang seperti demikian ya, karena mereka menganggapnya kepemerintahan itu nggak akan maju kalau rakyatnya cuma mau pada zikir. Padahal fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu sekalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Ketika kamu mengingatku, maka aku juga akan mengingatmu. Seperti itu. Dan akhirnya Syekh Ismail Al-Jabaruti dan akhirnya itu meninggal. Dan itu ada keanehan yang terjadi. Itu mayat jenazah si Syekh Ismail itu diangkat, nggak ada yang kuat sama sekali. Dan itu akhirnya si pemimpinnya itu bilang, oh kalau begini bagaimana kalau kita lakukan zikir yang dimana itu si Syekh Ismail itu dulu suka dengan zikir itu. Kita lakukan apa yang si Ismail itu sukai, yaitu zikir Allah hai, Allah hai. Nah, dan akhirnya mereka semua pada melakukan hal seperti itu, Allah hai, Allah hai. Dan itu tadi jenazah yang tadinya nggak ada yang kuat ngangkat, itu jenazah udah berangkat sendiri ke liang lahatnya. Kan Masya Allah banget itu ya. Itu subhanallah sekali. Karena ulama-ulama dahulu itu orangnya ampuh, rata-rata orang zaman dahulu itu ampuh, ulama dahulu ampuh. Ya, kalau orang sekarang itu beda. Kalau orang dahulu itu kebanyakan makannya itu makanannya halal-halal, jauh dari kata haram. Dan orang-orang dahulu itu wirai, ya wirai, nggak suka dengan dunia. Walaupun mereka orang-orang yang kaya, tetapi kekayaan itu nggak ada di hatinya. Karena kekayaan itu cuma bagi mereka cuma ada di tangannya, nggak ada di hatinya. Makanya hati orang zaman dahulu, ulama zaman dahulu itu sangat-sangat tajam, nggak seperti zaman sekarang. Tetapi ya kita nggak boleh bersuudzon dengan para ulama, nggak boleh bersuudzon dengan siapapun ya, intinya zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Karena zaman dahulu itu zaman nisah masih bening. Kalau air itu keluar dari sumbernya itu bening, tambah lama budak, tambah lama budak. Lah seperti itulah gambarannya. Lah itu Masya Allah. Dan akhirnya zikir itu sampai sekarang masih ada. Allah hai, Allah hai. Nah itu ya. Jadi sangat istimewa sekali bahwasanya mengingat Allah itu zikir, ya, dengan zikir ala bizikrillahi tatmainnul qulub, membuat hati ini tenang, hati ini nyaman, dan hati menjadi enak ya. Itu kalau zikirnya sungguh-sungguh, benar-benar karena Allah berzikir. Karena banyak sekali ya keajaiban orang-orang yang berzikir dan akhirnya selamat dari mara bahaya, itu sangat banyak sekali kisahnya. Ya ada yang hampir celaka nggak jadi celaka, ya seperti itu tadi. Mau dikepung, mau diberhentikan secara paksa ibaratnya, malah apa, Allah berkehendak lain. Nah itulah orang-orang yang selalu mengingat dengan Allah. Semoga cerita ini membuat kita semakin mantap dengan zikir kita, semakin membuat kita itu mantap dengan Allah. Dan semoga para ahli zikir kita sebagai para ahli zikir, semoga saja kita menjadi para ahli zikir, semoga dijadikan bersama-sama masuk ke surga bersama-sama para ahli thariqah, para ahli zikir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jika dari awal sampai akhir ada kekeliruan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.